Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus dimanapun saudara berada. Kita akan menyembah Tuhan, kita percaya Dia ada dimanapun kita berada. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Sahabatmu ini, ketika Engkau Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk kami menyembah-Mu, memuji-Mu, mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami sehingga kami belajar bagaimana menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab kami tahu di mana ada roh Allah, disitulah ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari setiap belenggu-belenggu, kemerdekaan dari setiap ketakutan dan kekhawatiran. Sebab kami tahu kami punya satu Allah, Allah yang tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami akan menyembah-Mu, kami sambut ibadah kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sungguh, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita katakan bahwa hanya ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani.
sobat nu satia, aya hiji sobat nu satia, teu pernah anjeunna ngantunkeun abdi. Waktos abdi sesat, waktos abdi sorangan, anjeunna nu sok ngalencangan abdi. Saha namina? Namina Yesus.
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Biarlah dengan hati yang bersyukur kita berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan, sebab kau yang telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan, kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya hanya Kau menjadi tempatnya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti
Hanya ini Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sungguh Tuhan, semua yang kami miliki, bahkan kalau ada hal yang baik yang kami punya, itu berasal daripada-Mu. Kalau Tuhan, Engkau memberikan segalanya, bahkan anak-Mu yang tunggal pun Engkau berikan Bapa. Selayaknya lah kami, sama kami hidup ini Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami. Kami mau membiarkan Engkau saja Yesus yang hidup di dalam kami, sehingga kami bisa dengan pertolongan-Mu Tuhan, mematikan segala keinginan daging kami, dan mau Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah kami yang sejati. Karena itu Tuhan, lewat firman-Mu, Engkau sendiri yang akan mengaruniakan lagi kepada kami hikmat yang dari surga Bapa, yang akan memberi kekuatan, yang akan memberikan pertolongan untuk menjalani hidup kami tiap-tiap hari. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendirilah yang akan memberikan kuasa yang berasal dari tempat yang maha tinggi, yang akan memperlengkapi kami untuk menjalani hidup kami di bumi ini sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa, kami mau serahkan waktu kami untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau yang akan berkata-kata lewat para pengkhotbah yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Semoga semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya oleh anugerah Tuhan. Ya, hari ini saudara kita akan belajar kembali mengenal Tuhan ya. Apa yang ada di dalam firman Tuhan kita akan terus coba selidiki, lebih teliti lagi kita memperhatikan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Saya yakin kita membaca di dalam Keluaran 20 ya. Ya, judul firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 2 dan 3, yaitu Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita akan baca ayat 2 sampai 6 ya, Keluaran 20 bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, ayat-ayat yang barusan kita baca itu
adalah kalimat-kalimat pertama ya yang diucapkan Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel dari Bukit Sinai ya. Pada waktu itu bangsa Israel merasa ketakutan karena suara Tuhan menggelegar ya, disertai seperti bunyi halilintar seperti itu, sampai-sampai bangsa Israel mengatakan jangan Tuhan yang bicara, mending Musa aja gitu ya. Dan apa yang Tuhan katakan itu kita lihat tadi, justru yang pertama kali diucapkan atau kalimat pertama itu adalah akulah Tuhan. Pernyataan langsung dari Tuhan sendiri, aku ini Tuhan, aku yang bicara ini, aku Tuhanmu sendiri gitu ya, secara pribadi. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, kan ini ceritanya kan sudah ada di Bukit Sinai ya waktu itu, sudah lepas dari tangan Firaun, dan lalu perintah atau kalau mau disebut larangan ya kan, jangan, itu yang pertama itu adalah jangan ada padamu Allah lain ya. Jadi kita bisa katakan ini yang sangat penting gitulah ya, walaupun nanti yang lain-lain juga penting. Nah, Allah lain ini nanti diwujudkannya di ayat 4, yaitu berupa patung yang menyerupai yang ada di langit ya. Yang ada di langit itu apa saja saudara? Matahari, mungkinnya bulan, bintang dan sebagainya. Lalu yang ada di bumi ya, di darat ya, itu bisa binatang, bisa pohon, bisa orang. Yang ada di dalam air itu makhluk-makhluk yang berenang gitu ya. Jangan membuat patung, jangan sujud menyembah gitu ya. Jangan beribadah kepada Allah-Allah lain, sebab aku Tuhan Allah yang cemburu. Nah, di sini saudara, ini waktu Tuhan bilang Allah yang cemburu, ini jelas sekali Tuhan sedang menunjuk kepada soal beribadah kepada Allah lain ya. Menyembah kepada Allah lain. Yang namanya saudara Allah lain itu selalu sebenarnya jadi mirip sih sebenarnya, diperlakukan mirip seperti Tuhan, yaitu kekuatan-kekuatan yang kita andalkan sebetulnya, yang di luar kita ya. Kalau kita nggak punya lalu kita mengandalkan yang di luar, sebenarnya yang di luar ini lebih besar dari kita sebetulnya. Jadi kita menganggap kita butuh kekuatan ini, dan lalu waktu kita mengandalkan sebetulnya itu sudah termasuk Allah ya. Kalau bukan Tuhan berarti Allah lain atau ilah lain. Manusia kalau melakukan hal itu membuat Tuhan itu cemburu. Cemburu itu saudara sebetulnya lebih dahsyat dari tidak suka ya. Bahkan dari benci. Cemburu itu kalau seorang suami cemburu itu bisa ngebunuh istrinya ya. Bisa pokoknya mah nggak ada ampun gitu ya. Nah, dan saudara, kalau kita membuat sakit hati Tuhan dengan menyembah Allah lain selain Tuhan, maka Tuhan akan bukan hanya cemburu, dia akan membalas kesalahan itu ya. Dan itu termasuk membenci Tuhan ya, saudara ya. Di ayat 5 itu dikatakan itu termasuk membenci Tuhan. Menyembah Allah lain itu menjadi kebencian, kekejian bagi Tuhan. Tetapi bagi kita yang menyembah hanya Tuhan ya, tidak menyembah yang lain, Tuhan mengatakan aku akan menunjukkan kasih setia ya. Dan kita akan disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, karena kita berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara, ini kan Tuhan ngomongnya kepada bangsa Israel waktu mereka sudah dibawa keluar dari Mesir. Sekali lagi, bangsa Israel ini sudah dibawa keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib ya. Kita masih ingat 10 tulah, enggak cukup 10 tulah ya, juga disertai dengan laut yang terbelah. Terus ini kan sampai di Sinai itu perjalanannya pasti panjang ya. Bagaimana mereka dibawa, dikasih minum, lewatin padang gurun. Bayangin di padang gurun ada apa ya. Padang gurun itu kebanyakan orang nggak bisa, kalau nggak yang benar-benar berpengalaman itu nggak akan bisa bertahan di padang gurun. Mau minum susah, makan apalagi gitu ya. Tapi sama Tuhan dibawa ke situ, dan nantinya kita tahu bahwa 40 tahun itu bisa hidup gitu ya. Jadi pasti itu terjadi hal-hal yang luar biasa, karena di padang gurun bisa hidup 40 tahun ya.
baju nggak rusak, kasut tidak hancur gitu ya. Nah tapi saudara, ternyata apa yang sebenarnya terjadi kita bisa melihatnya di kitab Yehezkiel pasal 20 ya. Nah ini memang satu pasal, jadi kita akan cuma membaca saja. Saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari supaya sangat mudah dipahami ya. Kata-katanya lebih mudah dipahami. Saudara bisa baca kalau di rumah, nanti bacanya pakai bahasa Indonesia sehari-hari ya, supaya sama. Kita menemukan di sini apa sebenarnya yang terjadi setelah mereka keluar dari Mesir sekalipun gitu ya. Saya akan bacakan, saudara boleh baca di dalam hati atau baca bareng-bareng saya ya. Pada tanggal 10 bulan 5 dalam tahun ke-7 masa pembuangan kami, ini percakapan antara Nabi Yehezkiel ya, yang ada waktu itu di pembuangan di Babil ya. Sudah bulan ke-5 tahun ke-7 ya. Kita tahu mereka dibuang ke Babel sekitar 70 tahun. Nah ini tahun ke-7, beberapa orang pemimpin Israel datang kepadaku untuk meminta petunjuk Tuhan. Setelah mereka duduk di depanku, aku mendengar Tuhan berkata kepadaku ya. Jadi lagi duduk gini, minta petunjuk Tuhan, pemimpin-pemimpin Israel. Lalu Nabi Yehezkiel mendengar Tuhan berkata apa? Perhatikan saudara. Hai manusia fana, kepada Yehezkiel, bicaralah kepada pemimpin-pemimpin itu dan katakan bahwa aku, Tuhan yang Maha Tinggi, berkata begini. Berani sekali kamu minta petunjuk daripadaku. Demi aku Allah yang hidup, aku tak sudi dimintai petunjuk olehmu. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara. Lanjut, Tuhan bicara lagi. Hai manusia panah ini Yehezkiel ya. Sudah siapkah engkau menghakimi mereka? Menghakimi pemimpin-pemimpin itu ya. Nah, laksanakanlah, hakimi gitu ya. Ingatkan mereka akan segala kekejian yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ya. Diingatkan kekejian nenek moyang. Sampaikanlah apa yang kukatakan ini. Aku telah memilih Israel dan mengangkat sumpah bagi mereka. Di Mesir aku menyatakan diri kepada mereka serta berkata, akulah Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan sudah memilih Israel dan berkata kepada mereka, akulah Tuhanmu. Ayat 6, pada waktu itu aku bersumpah, Tuhan bersumpah akan membawa mereka, bangsa Israel ini, keluar dari Mesir menuju ke negeri yang kupilih untuk mereka. Negeri itu kaya dan subur, tanah yang paling baik di seluruh dunia. Saudara lihat ya. Jadi Kanaan itu Tuhan itu dapat milih. Yang mau dikasihin kepada umat pilihan yang sangat dikasihinya ini adalah tanah paling baik. Jadi jangan nyombong ya Indonesia, enggak lebih baik. Yang paling baik itu adalah Kanaan menurut Tuhan ya. Kusuruh mereka, bangsa Israel ya, membuang patung-patung menjijikan yang mereka sukai itu, dan kularang mereka menajiskan diri dengan menyembah berhala-berhala dari Mesir. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Perhatikan saudara ayat 8. Tetapi mereka melawan aku dan tidak mau mendengarkan aku. Mereka tidak mau membuang patung-patung yang menjijikan itu, dan juga tidak mau berhenti menyembah berhala-berhala Mesir. Pada waktu mereka masih di sana. Masih di mana saudara? Masih di Mesir. Aku sudah siap. Perhatikan ayat ini. Tuhan bilang, aku sudah siap hendak melepaskan kemarahanku terhadap mereka. Jadi
bangsa Israel memang sudah di Mesirnya cukup lama ya, beberapa ratus tahun. Sejak Yusuf, lalu keturunan berikutnya ya, ternyata saudara apa yang terjadi, orang Israel itu ikut-ikutan menyembah berhala-berhala Mesir. Lalu Tuhan datang mengingatkan untuk jangan gitu, tetapi ternyata mereka tidak mau. Itu di Mesir udah begitu ya, mereka nggak mau. Lalu apa? Tuhan tuh udah marah sejak di Mesir. Tetapi ayat 9, tetapi aku tidak melakukannya. Artinya Tuhan tidak murka, tidak melakukan. Bahkan saudara, kalau saudara ingat, tulah-tulah itu tidak kena ya. Israel itu dilindungi. Padahal Israel itu sebenarnya sedang dimarah. Tuhan tuh marah juga waktu itu sebenarnya. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak melakukannya supaya, karena Tuhan punya rencana lain ya, supaya namaku jangan dihina oleh bangsa-bangsa di tempat mereka berada. Saudara, kalau saudara perhatikan nanti waktu Israel meninggalkan Mesir, ya waktu Firaun mengusir mereka, bangsa Mesir mengusir karena anak sulung mati, itu ada bangsa-bangsa lain ikutan. Nanti cari ya di rumah ya ayatnya. Bangsa-bangsa lain. Jadi bukan cuma Mesir aja, ada bangsa lain yang tinggal di Mesir waktu itu dan banyak yang ikut bersama bangsa Israel meninggalkan Mesir ya. Itu nanti ada ayatnya, cari aja nanti di rumah PR ya. Jadi Tuhan menjaga namanya supaya jangan dihina, bukan hanya oleh bangsa Mesir tapi oleh bangsa-bangsa lain. Sebab di depan bangsa-bangsa itu aku telah mengumumkan, udah diomongin lewat Musa kan, bahwa bangsa Israel akan kubawa keluar dari Mesir. Jadi kalau sampai batal gimana kan begitu ya. Lalu kubawalah mereka keluar dari Mesir menuju ke padang pasir. Nih perhatikan saudara ya, dari Mesir aja mereka udah suka ya. Tadi dikatakan mereka suka kepada patung-patung menjijikan, berhala-berhala dari Mesir. Mereka menajiskan diri menyembah berhala-berhala itu. Lalu kita lihat lanjutin ya, ayat 11. Di sana, ini ceritanya udah di padang gurun ya, di padang pasir. Di sana ku berikan kepada mereka perintah-perintahku. Nah ini yang nantinya yang paling banyaknya di Gunung Sinai. Dan ku ajarkan hukum-hukumku yang harus mereka taati. Sebab orang yang mentaatinya akan tetap hidup. Jadi Tuhan memberitahu bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan jadi Allah, yaitu mereka harus ngikutin perintah-perintah ya. Harus ngikutin ajaran hukum-hukum Tuhan. Baru bisa tetap hidup ya, baru tetap bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kusuruh mereka menghormati hari Sabat sebagai tanda perjanjianku dengan mereka. Ingat saudara, hari Sabat adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan mereka untuk mengingatkan mereka selalu ya. Hari Sabat, hari ibadah itu adalah untuk mengingatkan lagi bahwa akulah Tuhan yang telah menghususkan mereka untukku, dipilih, dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudara, di padang pasir itu juga mereka melawan aku ya. Udah lihat tanda-tanda mujizat dengan tangan yang perkasa, tetap di padang pasir mereka melawan. Mereka melanggar perintah-perintahku dan menolak hukum-hukumku yang menjamin bahwa orang yang mentaatinya tetap hidup. Mereka sangat mencemarkan hari Sabat. Sebab itu di padang pasir itu aku sudah siap hendak melepaskan amukan kemarahanku terhadap mereka dan membinasakan mereka. Ini kedua kalinya ya, Tuhan mau membinasakan. Kalau saudara nanti baca, Tuhan sampai ngomong sama Musa, udah Musa, aku binasain semua, nanti keturunan kamu aja yang aku bawa ke Kanaan ya. Di Keluaran 32 kalau nggak salah ya. Tetapi ayat 14, tetapi aku tidak melakukannya. Sekali lagi Tuhan batalin. Mau dibinasakan bangsa Israel nggak jadi ya. Tetapi aku tidak melakukannya demi kehormatan namaku, supaya namaku jangan dihina oleh bangsa-bangsa yang melihat aku membawa keluar dari Mesir. Sebab kan mau dibawa ke Kanaan gitu ya. Wah, Tuhan kok tidak mampu ya bawa Israel ke Kanaan. Tuhan batalin. 15.
Di padang pasir itu juga aku mengancam bahwa bangsa Israel tidak akan kubawa masuk ke tanah yang sudah disediakan bagi mereka, tanah yang kaya dan subur dan yang paling baik di seluruh dunia. 2 kali disebut ya, paling baik seluruh dunia. Ayat 16, ancaman itu kuucapkan oleh karena mereka mengabaikan perintah-perintahku, melanggar hukum-hukumku dan menajiskan hari Sabat. Mereka lebih suka, perhatikan saudara, mereka lebih suka menyembah berhala mereka. 17, tetapi lagi, kemudian aku kasihan kepada mereka sehingga mereka tidak jadi kubunuh. Waduh, di sini kata-katanya udah nggak pakai halus-halus saja, tidak jadi kubunuh di padang pasir itu. 18, sebaliknya Tuhan masih melihat harapan saudara. Sebaliknya orang-orang muda, nah ini ya saudara tahu ceritanya, ini benar-benar terjadi. Tuhan memang nggak kasih masuk angkatan pertama ya, yang tua-tua nggak dikasih masuk Kanaan kan, kecuali Yosua dan Kaleb ya. Tapi tidak dibunuh saudara, mereka mati secara natural. Jadi pada tua umurnya mati, kecuali yang Korah itu ya, yang benar-benar itu pengen bawa ke Mesir. Nah sebaliknya Tuhan melihat harapan, ada orang-orang muda ya kan, orang-orang yang lahir di padang gurun kan nggak ngelihat Mesir, nggak tahu ya, berhala juga mestinya nggak tahu. Ku nasihati begini, nah orang muda dinasihati, janganlah mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh nenek moyangmu, oleh manusia, saudara. Ya. Jangan meniru kebiasaan mereka dan jangan juga menajiskan dirimu dengan menyembah berhala-berhala mereka. Walaupun lahir di padang gurun, tapi tetap Tuhan wanti-wanti, jangan nurutan gitu ya, jangan seperti orang tua kamu. Akulah, diulang lagi, Tuhan Allahmu, taatilah hukum-hukum dan perintah-perintahku. Akulah Tuhan, bukan dewa-dewa Mesir. Tak hormatilah hari Sabat. Ini juga hari Sabat itu terus disebut ya, penting sekali. Supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu, untuk mengingatkan kamu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara, sampai di sini kita mau cari tahu. Ya, karena di Keluaran itu nggak disinggung soal berhala Mesir itu seperti apa. Ternyata di Yehezkiel ini kita temukan luar biasa. Berhala-berhala Mesir ini sangat menarik. Sampai-sampai Israel itu udah lihat hebatnya Tuhan, lebih hebat dari dewa-dewa Mesir, tetap lebih suka sama dewa-dewa Mesir. Bayangin. Nah, seperti apa gitu kan, jadinya penasaran ya, seperti apa sebenarnya dewa-dewa Mesir itu ya. Saudara, kalau kita ke Mesir tentunya jadinya harus belajar lebih, tahulah dikit ya, nggak mungkin tahu persis Mesir waktu itu. Ini ceritanya kan sekitar Musa berapa ribu tahun sebelum Masehi ya, 2000 tahunan mungkin ya. Kayak apa alamnya, tentu lebih baik dibanding sekarang lah ya rasanya. Nah saudara, Mesir ini kita lihat petanya ya, saudara kalau lihat pakai Google Map, Mesir itu sebetulnya kalau dari udara itu nggak banyak ijo-ijonya, coklat saudara ya, kebanyakan padang gurun, padang pasir, jadi tidak begitu subur. Tetapi kalau saudara lihat itu ada sungai Nil ya, yang hijau itu, yang ada merah itu sungai Nil ya. Nah sungai Nil ini adalah sungai terpanjang di dunia, antara ke-1 dan ke-2, bersaing dengan sungai Rio de Janeiro ya, sungai Rio de Janeiro ya, yang di Brasil. Panjangnya itu sekitar 6.700 km. Nah sungai inilah yang membuat bangsa Mesir ini bisa berjaya sebetulnya, walaupun dia itu ada di padang gurun. Bahkan padang gurun itu ada di sekelilingnya ya, baik di kiri, baik di kanan, baik di belakang. Di depannya aja yang subur ya, hijau itu Goshen nantinya ya, itu yang delta itu, yang hijau itu, yang di pinggir laut itu, karena itu muara sungai Nil. Nah bayangin, sungai yang paling panjang tentu sungainya ini sangat besar ya. Dan airnya itu menurut catatan sejarah itu hampir tidak pernah kering, selalu ada airnya ya. Ada sungai di tengah padang gurun, bayangin ya. Jadi sungai ini sangat
penting sekali. Nah, saudara, ternyata berikutnya, ternyata menurut mitologi Mesir, Sungai Nil ini kenapa begitu hebat ya? Karena dikuasai oleh para dewa yang memberi kehidupan, kesuburan, kemakmuran. Ada satu dewa yang sangat terkenal ya. Nah, saya sangat berterima kasih kepada seorang hamba Tuhan yang sudah belajar sangat mendalam sampai pergi ke Mesir, sampai bawa patung-patungnya ya. Saya sebetulnya dapat pengetahuan dari beliau. Saya nanti kalau saudara ingin lihat sendiri, beliau memaparkan dengan sangat lengkap gitu ya, seorang hamba Tuhan di Surabaya. Jadi saya sangat terberkati dan saya ingin bagikan kepada jemaat di sini. Nah, ini ada dewa yang namanya Dewa Hapi, itu dilukiskan seperti dua orang gitu ya, tetapi namanya sama gitu ya, Hapi. Nah, dewa ini dianggap oleh orang Mesir ini menguasai seluruh Sungai Nil, baik bagian upper itu atas ya, hulu, bagian selatan kalau dari peta itu, dan bagian utara hilir ya, yang menuju ke muara. Nah, saudara, dewa inilah yang memelihara kehidupan. Jadi kalau orang Mesir bisa tetap dapat ikan gitu ya, tetap ada air untuk minum, ada air untuk bercocok tanam, ada air untuk berlayar, transportasi, itu waktu itu dipakai untuk kapal-kapal, itu karena berkat dewa ini. Nah, lalu dewa ini ada di kepalanya dan di kakinya itu ada pohon yang dianggap keramat ya. Yang tumbuh di hulu itu pohon lotus, dipakai untuk bahan untuk minyak wangi dan sebagainya, sangat wangi dan mahal sekali ya. Hari ini mahal sekali minyak wangi yang dibuat dari bunga lotus. Dan lalu yang di hilir ini ada pohon papirus. Papirus tumbuh di sepanjang pinggir Sungai Nil ini. Saudara, papirus itu sangat kuat ternyata. Jadi kalau udah seratnya itu mirip kayak daun pelepah pisang, tapi kalau udah dianyam itu sangat kuat. Ya, kuat sekali, makanya dipakai dijadiin bahan kertas, itu cukup awet itu ya waktu itu. Dan ini mahal sekali, Saudara. Nah, dewa-dewa ini ada cerita-ceritanya, saya tidak mungkin ceritakan hari ini, pendek sekali ya hari ini. Nanti kalau ada waktu saudara bisa dengerin langsung hamba Tuhan itu ya, ceritanya rame banget sih. Nah, saudara, ini kan kepercayaan mitos gitu ya, dikarang gitu ya. Nanti ada dewa-dewa lain ya, nanti saudara akan lihat dewa-dewa apa aja sih, banyak. Dan saudara, jumlah dewa Mesir itu kalau sekarang dihitung ada 2000 lebih. Karena setiap hal yang menjadi berkat, yang menjadi pertolongan ya, yang melindungi bangsa Mesir itu dianggapnya dewa, walaupun itu sebetulnya alam. Nah, sungai ini ternyata waktu saya pelajari, saudara, apa sih hebatnya Sungai Nil? Kenapa bisa jarang kering? Ternyata ini kan waktu itu orang Mesir kan nggak punya peta ya, nggak ada potret, belum ada geologi gitu ya, belum ada ilmu-ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah sungai itu bisa tetap ada air. Ternyata kalau saudara lihat petanya berikut. Nah, di sana saudara, di bawah itu di Uganda itu ada Danau Victoria ya. Nah, ini di situ mata airnya. Danau Victoria itu danau terbesar kedua di dunia setelah danau di Kanada ya. Itu ada yang paling besarnya. Tapi yang kedua ini Danau Victoria yang warna hitam gitu ya. Nah, mungkin gambar berikutnya lebih jelas. Nah, ini Danau Victoria ya. Danau ini danau terbesar kedua. Dari situlah, dan ada danau-danau lain di pinggirnya yang ikut menyumbang. Dan ini daerah tropis, hutannya sangat lebat, paru-paru dunia. Dari situlah air itu selalu ada, banyak hujan di situ. Lalu walaupun Mesir itu padang gurun, tetapi air di daerah Uganda ini selalu banyak. Jadi bukan dewa sebetulnya. Tapi kan mereka nggak ngerti ya. Nah, jadi mereka menganggapnya ini pekerjaan yang supranatural. Nah, kita lihat sekarang
Salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Sungai Nil ini adalah disembah gitu ya, sebagai dewa. Salah satunya dari Keluaran 17, Saudara, ayat 14. Tuhan berfirman waktu itu kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Lalu ayat 15, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Biasanya ia keluar ke sungai. Saudara, ternyata waktu diselidiki, ini adalah ritual penyembahan kepada dewa api. Ya, jadi Firaun itu rutin. Saya belum ingat atau nggak dengar juga berapa kali seminggu gitu ya. Jadi ini bukan ke sungai mau mandi. Mandi mah di istana juga ada airnya, ada kamar mandi. Tetapi dia sengaja pergi ke sungai, dia melakukan ritual. Ritualnya sebenarnya ada, tapi saya nggak akan ceritain sebab rada-rada jorok gitu ya. Nah, tapi ini permintaan yang dilakukan oleh Firaun setiap kali ke sungai adalah dia minta banjir. Kenapa minta banjir? Sebab daerah gurun ini ya hanya bisa terairi kalau ada banjir. Jadi kalau ada banjir, si air itu menyebar ke pinggir-pinggir, sehingga tanah-tanah di pinggir ini nanti bisa ditanemin jadi subur. Karena bawa kandungan-kandungan mineral yang dari atas ya sangat banyak. Nanti jadi daerah-daerah pinggir yang sering kering itu nanti menjadi subur gitu ya, ada tanaman sebagainya. Nah, seperti itu ya. Kita loncat ke oke lah, kita baca aja ya. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Saudara, sungai Nil selalu ada air, selalu ada ikan, ya, selalu ada kehidupan, selalu memberi makan, bayangkan ya, kepada bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir bisa berjaya. Bahkan waktu itu bangsa Mesir itu menjadi sangat sombong. Kenapa? Karena mereka paling tinggi kebudayaannya di seluruh dunia ya, paling ditakuti. Mesir itu nggak pernah bisa dikalahkan waktu itu. Kenapa? Karena sekelilingnya gurun. Untuk nyampe nyerang ke pusat kehidupan istana itu harus lewat padang gurun dulu. Ya, dan bukan padang gurun yang pendek ya. Jadi musuh itu kebanyakan tidak akan bisa bertahan, tidak bisa menembus ya. Jadi sombong sekali mereka, dan mereka menganggap itu semua adalah karena kebaikan para dewa. Makanya mereka sangat rajin menyembah dewa ya, mempersembahkan apa yang dewa-dewa mau. Saudara, berikut ini ada dewa-dewa sungai Nil lainnya. Ini hanya sebagian kecil ya. Ada yang namanya dewa Sobek. Itu sebetulnya kepalanya tuh buaya. Jadi mereka lihat ada buaya di sungai ini, dan buaya ini sangat kuat gitu ya. Banyak sebetulnya yang dimakan juga, banyak yang mati. Jadi mereka anggap itu dewa karena kekuatannya luar biasa. Lalu yang sebelahnya itu Tawaret ya. Itu dewa bentuknya kuda Nil. Tapi kuda Nil itu bukan makhluk biasa, dianggapnya dewa. Gitu ya. Nanti ada dewa ikan, ada dewa lain-lain ya. Lalu ada Osiris. Nah, Osiris ini nanti ada nyambungnya. Saya memperkenalkan ini karena supaya tahu kenapa menarik. Kenapa bangsa Israel, kalau saudara baca nanti, ini lanjutannya tadi ya, sih baru separuh ya. Itu terus dibawa, itu berhala Mesir itu jadi kesukaan, itu nggak berhenti sampai dibuang juga nanti tetap dibawa. Luar biasa nggak gitu ya. Makanya kita perlu mengerti gitu ya. Apa yang ada di pikiran manusia itu ya, sampai menolak Tuhan malah
lebih suka kepada berhala Mesir. Osiris ini mati dan darahnya ini yang mengalir. Jadi aliran sungai ini adalah aliran darahnya Osiris. Jadi Osiris ini berkorban demi menghidupi. Itu jadi ada mirip-mirip ke Tuhan Yesusnya sedikit ya. Saudara. Jadi luar biasa ya, mitos ini mitos, jadi karangan-karangan doang sih ya. Lalu kita perhatikan bagi Tuhan ini kenapa? Jadi saudara akhirnya bisa ketemu kenapa sih Tuhan bawa Israel itu ke Mesir dulu. Karena sebetulnya tujuan Tuhan itu adalah untuk mempertobatkan seluruh dunia. Bayangkan seluruh dunia ngiblatnya ke Mesir, dewa-dewanya. Kalau saudara nanti ikuti sejarah, dewa-dewa Mesir ini terus disebarkan. Ya. Sampai zaman abad ke-6 itu dewa Mesir itu akhirnya sampai ke sana. Diikuti oleh orang-orang di Eropa ya. Jadi Tuhan ingin menunjukkan keperkasaannya dengan mengalahkan dewa-dewa Mesir ini. Benar menunjukkan bahwa dewa-dewa ini nggak bisa apa-apa gitu. Waktu Tuhan datang memerangi bangsa ini, ya. Nah, salah satunya kita bisa temukan di Keluaran pasal 10. Tuhan sendiri mengatakan seperti itu, ya. Keluaran 10 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. Ayat 2, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi saudara, cerita tentang bagaimana Tuhan mempermain-mainkan orang Mesir ini penting. Kita harus tahu ya. Mereka dulu harus ceritakan ke anak cucu, dan kita juga sebaiknya tahu, supaya kita tahu sehebat apakah Tuhan itu ya. Saudara, tadi di air ada dewa-dewa sangat banyak ya, pokoknya mah semua yang hebat-hebat itu dijadikan dewa. Lalu di darat, saudara ya, di darat dan di udara. Ini contohnya ya, saya kasih tahu sekilas aja dewa-dewanya. Gambar berikutnya adalah ini yang di kiri, ini dewa Heket, itu katak. Katak dianggap lambang kesuburan, karena dia tuh beranaknya gampang ya, sekali bertelur di ratusan itu ya, di sungai ini itu tahu banyak gitu. Tiba-tiba aja muncul itu ya. Heket ini nggak boleh keinjek, kalau katak lewat itu dianggapnya dewa gitu ya. Jadi kalau ada yang nginjek dewa, si katak itu kena hukuman. Lalu dewa berikutnya adalah dewa Kepri. Kepri ini sebetulnya mukanya kumbang ya. Kenapa dewa Kepri kumbang dianggap dewa? Mereka melihat matahari yaitu terbit pagi hari, lalu jadi jalan kan, lalu masuk, lalu mereka melihat kumbang dorong-dorong bola kotoran bulat kan, didorong-dorong nanti masuk lubang, plus udah masuk lubang, nanti dia bertelur di situ. Nggak lama nanti dari lubang itu, dari kotoran itu keluar kumbang-kumbang baru. Kumbang-kumbang baru ini nanti dorong-dorong lagi bola yang lain. Mirip kan? Ya, matahari itu beredar, didorong-dorong nih sama dewa kumbang, dorong biar dia jalan. Lalu nanti udah malam, si mataharinya dimakan tuh, ya, masuk lubang. Gelap kan, malam. Tapi tahu-tahu nanti pagi-pagi muncul lagi kan mataharinya. Ini ada kumbang yang baru. Itu mitos. Lucu ya. Jadi mereka lihat ini lalu mikir gitu ya. Oh, ini dewa. Ada hubungan apa dengan matahari ya? Dan lalu yang ini yang paling kanan ini dewa Bes, ini kurcaci, makhluk pendek mengerikan,
tetapi mereka dianggap ada. Ini saya nggak tahu alasannya apa. Mereka itu penjaga rumah, menjaga anak-anak, melindungi rumah. Ya. Lalu gambar berikutnya, yang kiri ini saudara udah pernah dengar pasti ceritanya. Ini adalah anak, sebetulnya ada tanduk, jadi anak banteng gitu ya. Kita dengarnya anak lembu ya. Nah, anak lembu, dewa Apis itu. Lembu itu sangat berjasa karena memberi susu, ya. Dan lembu di sana keramat mirip di India ya, tidak boleh dibunuh. Makanya waktu bangsa Israel, kalau bangsa Israel kan kalau beribadah kan harus motong. Nah, kalau berani motong di depan bangsa Israel itu pasti dilempari batu. Makanya kan nggak boleh beribadah, kan Tuhan bilang kamu harus pergi beribadah pada gurun. Kalau beribadah di Mesir, mereka dibunuh nanti sama orang Mesir karena membunuh dewanya, gitu ya. Jadi lembu ini nggak boleh dipotong, saudara. Lalu kucing ini dianggap dewa karena bisa membunuh ular. Jadi kucing ini sakti. Kucing ini banyak muminya, jadi banyak dipelihara, jadi hewan peliharaan karena dianggap lambang kekuatan yang melindungi, ya, banyak dijadiin jimat dan sebagainya. Lalu yang di bawah ini dewa babun, babi ya, babun. Ini lambang keperkasaan laki-laki gitu ya, seksual. Karena babun itu kalau lagi birahi ini ya, beringas banget gitu ya. Nggak nyambung sih sebenarnya. Yang kanan ini dewa Knum, ini dewa kambing. Kambing juga dianggap pemberi kehidupan ya, sangat berjasa. Ini termasuk binatang-binatang yang dipelihara oleh orang Yahudi, orang Israel, tetapi oleh orang Mesir itu tidak boleh dibunuh. Dianggap dewa, dianggap makhluk suci. Jadi lihat saudara problemnya ya, waktu Israel dan dengan Tuhan yang menuntut korban-korban binatang-binatang ini tidak mungkin cocok dengan dewa-dewa Mesir ya, bertentangan. Dan ini yang berikutnya ya, ini juga menarik. Dewa-dewa yang akan dipermalukan lewat 10 tulah ini sangat banyak, tapi mungkin ini yang bisa saya ceritakan hari ini ya. Karena kalau saudara mau dengar itu 10 hari. 10 hari, setiap hari itu sekitar 2,5 jam itu hamba Tuhan itu menguraikan tentang dewa-dewa Mesir ya. Nanti saudara boleh nonton sendirilah. Nah, saudara, di sini mana gambar berikutnya, Vi? Nah, ini yang di sebelah kanan itu dewa matahari ya, itu nggak ada ceritanya. Tapi dewa matahari ini termasuk dewa-dewa paling berkuasa. Lalu yang sebelah kiri, itu ada perempuan yang kaki panjang, tangan panjang, ya. Itu jelas perempuan, kelihatannya itu gambar badannya juga fisiknya perempuan. Yang di bawah ini dewa tanah, namanya Geb. Yang di atas itu yang melingkar itu Dewi Nut ya. Yang di tengah itu dewa Shu. Nah, yang melingkar ini sebetulnya adalah Dewi Langit. Makanya di badannya itu banyak bintang ya, itu bintang-bintang bertaburan kan gitu ya ceritanya. Nah, Dewi Langit ini adanya di malam hari ya. Dan di tengah-tengah itu dewa Shu itu adalah dewa udara. Dewa udara ini harus menopang si Dewi Langit jangan runtuh gitu ya. Nah, ini ada mitosnya. Dewa Ra sangat ketakutan, takut kalau Dewi Nut sama dewa Geb ini nanti kawin lalu punya anak, lalu mengambil alih posisi dia. Makanya dia perintahkan dewa Shu supaya jangan deketan. Dewi Nut sama dewa Geb ini supaya jangan deket-deketan. Tapi ternyata mereka tuh pacaran dan akhirnya punya anak 5. Nah, salah satu anaknya tadi yang Osiris ya. Nah, anaknya 5 ini Osiris paling besar itu menikah dengan adiknya nomor 2 yang namanya Isis. Isis ini dewi yang kemudian itu dipakai oleh bangsa Roma. Gambarnya kalau udah nggak usah hari ini ya.
Dewi Isis itu lagi duduk mangku bayi. Nah, bayinya itu adalah anak dari mereka itu namanya Horus, betul, mata Horus ya. Itu ceritanya juga ada rame. Anaknya tuh Horus. Nah, Horus itu ada 2. Jadi anak-anak dari Geb dan Nut ini ada 5. Salah satunya namanya Horus. Yang tadi Osiris paling besar, Isis nomor 2. Ini mereka. Lalu anak ketiga laki-laki Set menikah dengan Neptis. Neptis ini adik kakak. Ya. Jadi nanti ribut, si Set ini suka sama Isis, tapi kan Isis jadi istrinya si kakak paling besar, lalu si Osiris ini dibunuh sama Set, lalu darahnya ini mengalir sungai. Tapi nanti si Osiris ini bisa hidup lagi, pokoknya ceritanya macam-macam aneh-aneh gitu ya. Nah, saudara, ini juga ada cerita juga bahwa matahari waktu malam itu kan gak ada matahari, itu ditelen sama Dewi Nut, masuk ke dalam badan. Nanti pagi-pagi keluar lagi itu ya matahari. Jadi kontradiksi ceritanya satu sama lain itu nggak nyambung gitu ya. Tetapi saudara, bangsa Mesir sangat percaya. Mereka itu setiap pagi mereka itu mengucap syukur, mempersembahkan persembahan kepada dewa matahari, kepada dewa kumbang, kepada Dewi Nut. Semua dewa-dewa ini, saudara, semuanya ada kuilnya. Ya, setiap dewa ini ada kuilnya. Bayangin, di Mesir itu ada. Kalau saudara punya waktu, saya juga kalau dikasih kesempatan bisa lihat. Dan itu ya kuil-kuilnya itu gede banget tiangnya. Ya, melingkar sekali. Tiangnya banyak, puluhan gitu ya. Jadi bayangkan gimana Tuhan tidak cemburu ya. Kepada dewa-dewa mereka tuh segitunya, ritualnya dijalanin. Kenapa? Karena bagi mereka itu justru yang membuat hidup mereka terpelihara. Ya. Mereka harus nyembah. Ada Dewi Scorpion itu mereka berdoa supaya, karena banyak kalajengking, supaya jangan anak-anaknya kena gigit, kena kalajengking dan gitu ya. Nah saudara, itu kurang lebih sekilas kenapa dewa-dewa Mesir itu menarik ya. Mungkin kalau kita belajar lebih dalam memang bisa menarik. Bahkan hari ini kalau saudara baca di website anak-anak muda sesudah tahu dewa-dewa ini, mereka malah mempertanyakan, wah jangan-jangan Tuhannya orang Kristen itu sebetulnya dibikin dari kisah-kisah ini, karena mirip-mirip. Karena nanti saudara ada yang nama dewa pencipta dunia, dewa kebenaran, dewanya banyak. Sementara Tuhan Israel itu cuma satu, jadi nggak rame kali ya. Lalu peraturannya beda sekali. Tidak begitu menyenangkan kalau mereka ini ada ritual-ritual yang menyenangkan ya, yang free sex-nya dan sebagainya. Nah, saudara, luar biasa ya bagaimana penyesatan oleh iblis itu. Dan kalau saudara perhatikan sampai hari ini sisa-sisanya masih ada. Bentuknya mungkin berubah. Beberapa agama masih sama ya. Nah, kalau mungkin keturunan Tionghoa itu nggak ada lah mungkin ya, nggak kayak gitu, tapi binatang ada lah ya, monyet ada ya, jadiin dewa kan. Lalu arwah-arwah manusia. Saudara, di Mesir itu Firaun itu dianggapnya dewa, titisan dewa. Di Jepang masih kan, kaisar itu dewa sebetulnya, dewa matahari ya. Jadi sebetulnya benar, jadi memang nggak bisa hilang ini. Aneh gitu ya. Sampai hari ini mitos-mitos ini dipercaya. Bahkan bisa dihidupkan lagi. Mungkin anak-anak muda banyak yang sekarang malah pengen nyembahnya dewa Mesir. Aneh nggak? Aneh. Nggak mau kalau nyembah Yesus, nggak mau. Lebih suka nyembah dewa Mesir. Nah, kita lanjutkan ke apa yang selanjutnya. Ini kan orang-orang Israel ya, di Mesir kayak begitu, ke padang gurun tetap nggak dilepasin, dewanya malah dibikin lagi lembu emas, itu ujuk-ujuk jadi loh ya, berarti udah hafal banget bentuknya ya. Mereka itu nggak lupa bentuknya sapi gitu ya. Lalu anak-anaknya yang nggak lahir di padang gurun seperti apa coba kita lihat. Anak-anak muda ini di ayat 21 ya, kita baca lagi ya, Yehezkiel 20 ayat 21.
Tetapi angkatan muda itu pun membandel terhadap aku. Mereka melanggar hukum-hukumku dan mengabaikan perintah-perintahku yang menjamin bahwa orang yang mentaatinya tetap hidup. Tuhan mengulang lagi, ya, sangat sederhana. Mereka mencemarkan hari Sabat, ya. Itu juga yang dilakukan. Sebab itu aku sudah siap hendak melepaskan amukan kemarahanku terhadap mereka di padang pasir itu dan membunuh mereka. Ternyata yang lahir di padang gurun juga sempat mau dibunuh oleh Tuhan, ya. Ayat 22, tetapi aku tidak melakukannya. Tuhan itu, ya, sabar. Tuhan itu masih berharap, ya, Tuhan memberi kesempatan supaya namaku jangan dihina oleh bangsa-bangsa yang melihat aku membawa Israel keluar dari Mesir. 23, di padang pasir itu juga aku bersumpah bahwa aku akan mencerai-beraikan mereka seluruh dunia. Jadi di sini berubah lagi ancaman Tuhan. Oke lah, mereka enggak aku bunuh di padang gurun, mereka aku kasih masuk Kanaan. Sekarang saudara bisa mengerti kenapa, ya, ke Kanaan juga akhirnya sebetulnya cuman sebentar berhasilnya. Tuhan udah muak sebetulnya dengan Israel ini, ya. Sampai-sampai di padang pasir sendiri Tuhan ini belum masuk Kanaan, udah bersumpah mereka akan kucerai-beraikan. Jadi saudara, kalau Israel itu akhirnya harus dibuang, kan? Israel dibuang ke berbagai negara, lalu Yehuda dibuang ke Babil, itu Tuhan udah tahu semua. Ini arahnya kemana, ya? Udah tahu waktu di padang gurun, dan yang lahir di padang gurun itu udah lihat, Tuhan udah lihat. Karena mereka telah mengabaikan perintah-perintahku, melanggar hukum-hukumku, menajiskan hari Sabat, dan tetap menyembah dewa-dewa yang dipuja oleh nenek. Aduh, saudara, luar biasa. Tetap muja dewa Mesir. Ya, gimana, ini luar biasa banget, dewa-dewa ini begitu berpengaruh. Kemudian kuberikan pada mereka hukum-hukum yang tidak baik. Nah ini, ya, dan perintah-perintah yang tidak dapat memberi hidup. Kubiarkan mereka menajiskan diri dengan kurban-kurban mereka sendiri, bahkan anak-anak lelaki mereka yang sulung mereka korbankan. Dengan cara itu aku menghukum mereka supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, 27, manusia fana, sampaikanlah kepada orang Israel apa yang aku Tuhan yang Maha Tinggi katakan kepada mereka. Ini contoh lain yang menunjukkan bahwa bagaimana nenek moyangmu menghina aku dan tidak setia kepadaku. Penyembahan berhala adalah penghinaan pada Tuhan. Bukan tidak setia saja, penghinaan. Aku membawa mereka ke tanah yang telah kujanjikan kepada mereka. Ketika mereka melihat bukit-bukit yang tinggi dan pohon-pohon yang rindang, mereka mempersembahkan korban di tempat-tempat itu. Mereka membuat aku marah karena korban-korban bakaran dan persembahan anggur mereka. Aku bertanya kepada mereka, tempat-tempat tinggi apa yang kamu kunjungi itu? Maka sejak itu tempat-tempat itu disebut tempat-tempat tinggi. Jadi 30, sampaikanlah kepada orang Israel apa yang aku Tuhan yang Maha Tinggi katakan kepada mereka. Mengapa kamu melakukan dosa-dosa seperti yang dilakukan nenek moyangmu? Seperti mereka kamu juga mengikuti berhala-berhala yang menjijikan itu. Jadi yang muda ini bukan cuma berhala Mesir, nanti berhala-berhala Kanaan, ya kan? Anak-anak dilemparin dari gunung gitu kan? Itu bayangin, yang gitu juga diturut gitu kan? Itu ya perintah-perintah yang tidak baik, hukum-hukum yang tidak baik itu dibiarin sama Tuhan. Mereka dijadikan seolah-olah perintah dari dewa-dewa yang setara dengan Tuhan. Kita selesaikannya Yehezkiel 20 ini. 30, jadi sampaikanlah kepada orang Israel, ini jawaban kepada orang-orang pemimpin-pemimpin tadi yang minta petunjuk, ya. Apa yang aku Tuhan yang Maha Tinggi katakan kepada mereka, mengapa kamu melakukan dosa-dosa seperti yang dilakukan nenek moyangmu? Seperti mereka kamu juga mengikuti berhala-berhala yang menjijikan itu. Artinya penyembahan ini berlangsung terus sampai di pembuangan. Mungkin di pembuangan juga kepengaruh sama kebudayaan Babil.
dewa-dewa Babil disembah juga, ya. Bahkan sampai hari ini pun kamu menajiskan diri dengan membawa persembahan dan membakar anak-anakmu, bayangin, sebagai kurban kepada berhala-berhala. Lalu nih ya, jawaban Tuhan, masih beranikah kamu meminta petunjuk daripadaku? Demi aku Allah yang hidup, Tuhan yang Maha Tinggi, kamu tidak kuizinkan meminta petunjuk daripada. Jangan harap Tuhan akan memberi clue, memberi jalan keluar, ya. Kalau kamu tidak mau melepaskan dewa-dewa kejijikan itu, ya. Kamu ingin menyamai bangsa-bangsa lain dan penduduk-penduduk negeri lain yang menyembah pohon dan batu, tetapi keinginanmu itu tidak akan tercapai. Jadi Israel itu bukan hanya tidak akan mendapat petunjuk, tetapi mereka itu akan dihukum sama Tuhan. Ya, demi aku Allah yang hidup, Tuhan yang Maha Tinggi, kamu kuperingatkan bahwa karena kemarahanku kamu akan kuperintah dengan keras dan tegas. Perhatikan saudara, sehingga kamu merasakan kuasaku. Makanya Israel kan sangat gila-gilaan, ya, dihabisi oleh Tuhan. Kamu akan kukumpulkan dan kubawa kembali dari segala negeri tempat kamu telah dicerai-beraikan. Saudara, Israel itu sebetulnya kan udah dikumpulin lagi, tidak semua, ya. Sesudah 70 tahun pembuangan mereka bisa kembali. Itu sebetulnya kalau mau dibilang harusnya selesai, ya. Tetapi kalau saudara tahu ceritanya, nanti sesudah tahun 70-an, ya kan, sesudah Yesus dibunuh di kayu salib oleh orang Israel lagi, tahun 70 itu Israel itu udah nggak ada, sehingga bangsa Israel nyebar lagi ke seluruh dunia sampai tahun 19 sekian baru bisa kembali, ya. Nah, ini sebetulnya bagian dari hukuman Tuhan, ya. Dicerai-beraikannya itu sampai abad ke-20 sebetulnya yang terjadi, ya. Nah, jadi ini bisa disebut ini nubuatan untuk masa kini, ya, yang ayat berikutnya. Ayat 35, lalu kamu akan kubawa ke gurun bangsa-bangsa. Saudara, dulu Israel keluar dari Mesir dibawa ke gurun, sekarang mereka dicerai-beraikan lalu akan dibawa ke gurun bangsa-bangsa. Di sana kamu di sana kamu akan kuhakimi dengan berhadapan muka, ya. Seperti yang telah kulakukan terhadap nenek moyangmu di Gunung Sinai. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara. Kamu akan kuperlakukan dengan keras supaya kamu mentaati perjanjianku. Para pemberontak dan penjahat akan kusingkirkan dari tengah-tengahmu. Mereka akan kubawa keluar dari negeri-negeri tempat mereka sekarang tinggal dan tidak kuizinkan kembali ke tanah Israel. Jadi yang akan kembali itu sama Tuhan juga disortir. Maka taulah kamu bahwa aku Tuhan. 39, Tuhan yang Maha Tinggi berkata, hei orang-orang Israel, sekarang, ya, itu di pembuangan, ingat, ya, masih di pembuangan. Sekarang terserah kepadamu, teruskan saja berbuat dosa dengan menyembah berhala-berhalamu, tetapi ingatlah bahwa sesudah itu kamu harus mentaati aku dan tidak lagi mencemarkan namaku yang suci dengan membawa persembahan kepada berhala-berhalamu itu. 40 ayat terakhir, sebab di tanah Israel di masa depan, di puncak gunungku yang suci, kamu semua bangsa Israel akan menyembah aku. Di sana aku akan senang kepadamu dan berkenan menerima kurban-kurbanmu, persembahan-persembahanmu yang paling baik dan pemberian-pemberianmu yang khusus. Ini tentang masa depan Israel akan diselamatkan. Tetapi saudara tahu hari ini belum terjadi, ya. Oke, jadi kita bisa melihat betapa dahsyatnya berhala-berhala yang lahir dari mitos, ya ini saudara, ya. Dari pikiran-pikiran daya hayal manusia diciptakanlah dewa-dewa. Padahal Tuhan yang bilang jangan dari yang kelihatan ini nggak boleh. Nggak boleh bikin dewa, saudara. Lalu saudara mungkin bertanya, lalu apa relevansinya dengan saya? Oke, saudara, saya berharap, saya kan ini khotbah ini
mungkin didengerin oleh orang lain ya. Kalau saudara yang di rumah masih pegang kepercayaan penyembahan kepada dewa-dewa, padahal saudara sudah Kristen, saudara harus bertobat, saudara harus lepasin. Itu membuat saudara tidak akan dapat petunjuk dari Tuhan. Tuhan tidak bisa memberkati saudara. Saudara berdoa tidak akan dijawab. Saudara harus lepasin dewa-dewamu apapun itu hari ini ya. Masih banyak dewa-dewa ya. Penyembahan kepada orang-orang mati, sorry to say, Tuhan tidak senang ya. Tidak boleh ada yang menyaingi Tuhan. Kamu berdoa kepada orang-orang tuamu yang sudah meninggal karena kamu pikir mereka masih bisa memberi rejeki. Dan itu adalah mitos. Itu daya hayal. Dulunya begitu dan sampai sekarang dianggap benar ya. Lalu Tuhan di mana? Tuhan tidak suka dengan. Tetapi saudara, mungkin saudara akan melihat, wah saya mah nggak punya, saya nggak nyembah dewa. Tapi firman Tuhan bahkan di zaman Rasul Paulus juga sudah mengingatkan kita sudah belajar hal ini ya. Ilah-ilah masa kini, ilah-ilah modern itu juga banyak saudara. Ya, salah satunya yang sudah kita pelajari, mungkin saudara jangan bosan, 2 Timotius 3 ayat 2 ya. Sudah ditampilkan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, mencintai dirinya, tidak mau mencintai Tuhan, lebih suka mencintai dirinya. Jadi sekarang dirinya. Dulu Firaun menganggap dirinya dewa, sekarang saudara bisa menganggap diri saudara dewa. Atau orang-orang pintermu, atau artis-artis pujaanmu, itu kamu anggap dewamu. Menjadi sumber inspirasi. Ahli-ahli, orang-orang pintar memberi kepada kamu jalan keluar, hikmat mereka, kepandaian mereka ya. Orang-orang ahli di dunia kamu anggap Tuhanmu. Dan kamu tidak mau menganggap berharap kepada Tuhan. Kamu tidak mau berdoa. Kamu selalu mencari pertolongan yang lebih bisa diandalkan adalah manusia. Itu berarti manusia sudah kamu jadikan Allah lain. Enggak ada beda saudara. Dan lalu kedua menjadi hamba uang. Uang kamu jadikan andalan. Gampang saudara. Saudara tinggal ngetes. Nah, Tuhan akan bawa saudara ke padang gurun. Kalau Tuhan mengasihi saudara di padang gurun, di mana saudara duit kamu enggak bisa dipakai beli apa-apa. Sekarang corona salah satu bentuk padang gurun. Enggak bisa beli kesehatan, tapi masih bisa beli makanan. Kalau padang gurun yang benar, makanan juga enggak bisa beli. Saya nggak tahu bentuknya apa. Tadi Tuhan bilang, aku akan bawa ke padang gurun. Kalau saudara dikasih. Tapi kalau saudara bukan orang-orang pilihan, nggak ada padang gurun. Saudara akan terus bersenang-senang dengan dewamu dan mati binasa. Kalau saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi pertanyaan saudara, masih beranikah kita meminta petunjuk daripada Tuhan? Kemarin kita bahas tentang doa yang dikabulkan. Nggak ada beda kan? Saudara berdoa supaya Tuhan memberi petunjuk kan? Salah satunya. Masih berani minta petunjuk. Sementara kita masih mencintai diri sendiri jadi hamba uang. Kita nggak berani ngarepin Tuhan. Kita berdoa itu nanti terakhir ya. Kalau udah nggak ada jalan keluar, baru kita berdoa nangis-nangis sama Tuhan. Itu tanda saudara nggak percaya. Padahal Tuhan kita itu di padang gurun aja bisa hidup 40 tahun nggak kurang apa-apa. Tuhan bisa kasih makan walaupun kamu nggak punya duit, kamu tetap bisa makan kan gitu kan. Bisa minum di padang gurun nggak ada air, bisa minum 40 tahun. Baju nggak sobek. Jadi percaya nggak kita pada Tuhan seperti itu? Jadi sebetulnya masalahnya sekarang waktu kita kelimpahan, apakah kita nyembah Tuhan? Orang Mesir tiap pagi bersyukur sama dewanya. Saudara bersyukur nggak? Kan semua yang mereka terima, mereka anggap dapat dari dewa padahal dari Tuhan. Kita harus ingat ini. Kita harus ingat semua yang kita terima, orang Mesir mah bersyukur kepada dewanya, kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Itu juga Tuhan juga marah sebetulnya. Jadi saudara, apa yang kita bisa belajar dari sini ya? Jadi saudara, Tuhan itu tidak bisa ditipu. Ya.
Tuhan itu baca hati kita. Jadi yang namanya iman itu seperti apa, kita harus belajar. Benarkah Tuhan kamu percaya sebagai andalanmu? Tuhan pemberi segala sesuatu sehingga kamu selalu bersyukur atas apapun yang terjadi. Ya. Orang Mesir walaupun digigit buaya, anaknya masih tetap mempersembahkan korban kepada buaya. Kamu bagaimana? Kita mah ngalamin celaka udah marah sama Tuhan, ya kan? Harusnya bersyukur tetap di dalam ketidakmengertian, ya kan? Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengerti pelajarannya hari ini, sebab dewa-dewa ini terus, dan dewa-dewa ini kelihatannya lebih menarik bagi orang-orang yang tidak mau hidup oleh roh, tidak mau hidup oleh iman, ya. Makanya saudara harus mencintai firman, minta Tuhan terus bukakan ya pengenalan akan Tuhan, supaya rasa kagum kita, Tuhan udah membuktikan saudara, dia jauh lebih hebat dari dewa manapun, ya. Di Mesir itu saudara, tadi kita udah lihat, kalau saudara nanti belajar, semua dewa itu dipermalukan, ya. Dewa katak, dewa sungai semua, nanti dewa matahari dengan kegelapan dipermalukan. Dewa apa, lembu, dewa kambing, ya kan, karena barah kan, ternak, sampar pada ternak. Itu maksudnya Tuhan mempermalukan semua dewa. 10 tulah itu semua ada maksudnya, bukan bikin-bikinan. Karena dewa-dewa ini melindungi harusnya, tetapi kan ternyata tidak bisa melindungi. Makanya harusnya kan orang Mesir itu, wah ternyata ada dewa yang lebih besar, Allahnya Israel. Harusnya mereka bertobat. Israelnya sendiri malah lebih suka berhala Mesir. Kita juga hari ini lebih suka ikut-ikut cara pikir manusia pada umumnya. Ngapainlah sama Tuhan berdoa susah payah. Udah, ini kan banyak orang-orang yang bisa kinaan, yang penting mah punya duit. Nah, kalau udah ngomong begitu, hati-hati, kita harus bertobat. Hari ini kita harus perhatikan baik-baik, apakah kita ngomong apa, menyakiti Tuhan atau tidak, ya. Supaya kita akhirnya benar-benar bisa melihat ya, Tuhan begitu kita datang minta petunjuk pasti dikasih, karena Tuhan akan menunjukkan kasih setia kalau kita mengasihi Dia. Amin saudara? Amin. Ya, kita akan masuk dalam doa. Kita naikkan pujian. Yang tadi ya, kita sudah belajar bagaimana Tuhan sudah memberikan darahnya, ya. Osiris mah nggak ada apa-apanya, cuman bisa ngasih sungai air minum doang. Tuhan memberikan darahnya untuk segala hal, menjadi anak-anak Allah, ditebus, ya, diberi kehidupan kekal, diberi Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian ini. Semuanya milik
Saudara-saudara, Tuhan telah berkali-kali menyatakan kebesarannya dari zaman ke zaman kepada nenek moyang kita. Tidak pernah Tuhan berhenti menunjukkan kebesarannya dengan mempermalukan dewa-dewa yang disembah oleh manusia di sepanjang zaman. Dan sampai hari ini pun Tuhan sebetulnya sedang terus mengingatkan manusia yang dengan sombongnya merasa lebih pandai sehingga mereka bisa menciptakan Allah-Allah dengan pikiran mereka sendiri, dan mereka menyembah Allah yang mereka ciptakan dan enggan menerima Allah yang sesungguhnya di dalam hati mereka. Bahkan umat-umat Tuhan seringkali begitu mudah terseret arus, sehingga kita pun sama. Sampai hari ini begitu banyak yang masih menyukai penyembahan-penyembahan kepada Allah, masih ingin lebih suka untuk berjalan menurut pikiran-pikiran manusia dan tidak mau menuruti apa yang Tuhan sudah katakan di dalam firman. Karena itu saudara, marilah kita memeriksa diri masing-masing. Masih adakah berhala-berhala yang kita simpan hari ini? Masih adakah sebetulnya hati kita lebih menyukai hal-hal yang ada di dunia, kekuatan-kekuatan dunia ini yang menyukakan hati saudara lebih daripada Tuhan, yang membuat hati saudara sejahtera? Bukan Tuhan, tetapi kekuatan-kekuatan dunia ini, orang-orang yang saudara andalkan. Maka saudara, sesungguhnya kita ini tidak ada bedanya sama dengan bangsa Israel yang tidak tahu diri, yang tidak tahu menghargai anugerah Tuhan. Bagaimana kita dipilih, diistimewakan, tetapi kita menganggap remeh kebaikan Tuhan atas kita semua. Apalagi darah Kristus yang begitu mahal sudah dicurahkan untuk penebus kita. Betapa jahatnya ketika kita masih menyukai berhala-berhala yang menjadi kejijikan di mata Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan kita semua dan menjadi terang firman. Itulah sebabnya kenapa kita seringkali tidak mendapat pimpinan Tuhan. Kita minta petunjuk, tetapi Tuhan tidak mau, tidak sudi. Tuhan tidak akan memberi petunjuk selama kita tidak mau membersihkan hati kita dari penyelewengan karena ilah-ilah lain. Marilah saudara, kita akan terus meminta Roh Kudus membersihkan hati kita. Sebab sebetulnya Tuhan berjanji, kalau kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hanya ada Allah, Dia saja, dan tidak ada yang lain yang kita sembah, yang kita puja, maka kasih setia Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Apapun yang kita minta, bahkan Tuhan berjanji tidak ada yang tidak akan Tuhan berikan. Kita akan naikkan rapnya sekali lagi. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan, kiranya kami boleh sungguh-sungguh sebagaimana pujian ini, hanya Engkau saja Tuhan bagi kami, tidak ada yang lain. Hanya kepadamu kami ingin terus berharap dan ingin terus bersyukur. Bahkan kami sangat bersyukur karena kami sebetulnya sangat beruntung. Kami ditebus oleh darah-Mu. Kami dipilih padahal kami tidak lebih baik dari bangsa Mesir sekalipun, yang begitu giat bagi dewa-dewa mereka karena mereka tidak mengerti, ya Tuhan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, memberikan kepada kami iman, membuat kami percaya kepadamu, ya Tuhan, walaupun kami tidak melihat Engkau.
Dan Engkau ya Tuhan memberi kami Roh Kudus, Engkau memberi kami hati yang baru. Jangan biarkan kami ya Tuhan, kami masih serakah, kami masih ingin menikmati seperti orang-orang yang menyembah berhala, menikmati kesenangan-kesenangan dunia yang dikejijikan ya Tuhan, dan lebih percaya kepada kekuatan-kekuatan lahiriah yang ada di dunia ini yang juga Engkau tidak sukai ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau dan hanya menyembah Engkau, dan menaruh hidup kami sepenuhnya ya Tuhan Yesus di bawah kaki-Mu Tuhan. Hidup kami bukankah sudah menjadi milik-Mu Tuhan, supaya Engkau dapat menunjukkan kepada kami jalan-jalan yang harus kami tempuh. Sebab kami ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat ya Tuhan berjalan di dunia yang gelap ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat-Mu yang ingin terus setia dan ingin ya Tuhan Yesus berkenan kepadamu. Tuhan Yesus menolong mereka. Bukakan segala yang terselubung. Bongkar ya Tuhan berhala-berhala yang masih tersisa, supaya kami hari ini juga melepaskan semuanya, dan kami boleh ya Tuhan Yesus kembali menjadi umat-umat yang Kau sukai, yang Kau cintai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bawalah berkat firman Tuhan, dan biarlah ini sungguh-sungguh dialami oleh saudara, bagaimana Tuhan menolong saudara untuk hanya percaya kepada Tuhan dan selalu nomor satu datang kepada Tuhan. Bahkan setiap pagi saudara bersyukur, sepanjang hari selalu bersyukur, dan saudara selalu mencari jawaban di dalam firman Tuhan. Saudara selalu bertanya, Tuhan apa yang petunjuk, berikan petunjuk kepada kami. Percayalah Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan. Tidak pernah akan ada jalan yang buntu, karena kalau kita hanya menyembah Tuhan, kasih setianya yang Allah memelihara kita semua. Terimalah kasih sayang daripada Yesus dan tuntunan Roh Kudus sepanjang hari-hari di mana kita masih harus di rumah dan sebagainya. Kita serahkan kepada pekerjaan Allah yang luar biasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.